jemaatku yang terkasih dalam kasih Kristus Yesus. Haleluya, ada sukacita sore hari ini, amin. Bersama-sama dimanapun kalian berada, di rumah ataupun dimanapun kalian berada, Tuhan selalu menyertai setiap kita, amin. Mari kita akan memulai ibadah kita sore hari ini. Dan kita bersama-sama tundukkan kepala kita berdoa bersama. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya Yesus. Kembali kami mengucap syukur di hadirat-Mu yang kudus Bapa. Kami sebagai anak-anak muda-Mu Tuhan di tempat ini, kami mau memuji-Mu, kami mau membesarkan nama Tuhan. Sebab Tuhan Yesus baik buat kami semua. Kami ada sampai hari ini, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang menyertai setiap kami, berjalan bersama setiap kami. Terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Ini kami, ini hati kami, ini hidup kami. Kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Mari semua yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus baik, saat kita memuji Dia, Tuhan berada di tempat ini. Amin. Haleluya. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masukkan kebesarannya, Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang berkuasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang berkuasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, amin. Berkatnya dirasakan semua. Mari masukkan kebesarannya, Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang berkuasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang berkuasa. Amin Tuhan, sebab Engkau yang layak kami tinggikan, Yesus. Bersama-sama kita katakan haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang berkuasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang berkuasa. Tuhan Allah hadir di sini, amin. Berkatnya dirasakan semua. Mari masukkan kebesarannya, Allah yang berkuasa. Mari masukkan kebesarannya, Allah yang berkuasa. Mari masukkan kebesarannya, Allah yang berkuasa. Oh, Allah yang berkuasa. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ketika saat kita memuji nama Tuhan, Tuhan hadir dan menjawab setiap kita. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab kuasa-Mu besar Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan buat kami. Amin. Ku
tujuan yang mulia, membawa terang keselamatan dunia, menciptakan kebesaran namanya, menciptakan kebesaran kuasanya. Jadi penerang dan terang di dunia. Ku mau menjadi Tuhan, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi penerang dan terang di dunia, terang di dunia. Ku akan bantu serupa dengannya, dicipta tujuan yang mulia, membawa terang keselamatan dunia, menciptakan kebesaran namanya, menciptakan kebesaran kuasanya. Katakan sama-sama, ku mau menjadi Tuhan, ku mau menjadi, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi Tuhan, ku mau menjadi, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia, terang di dunia. Ku mau menjadi, amin. Ku mau menjadi Yesus, Engkau yang menguatkan setiap kami. Mau jadi pemenang dunia. Ku mau jadi pemenang dan terang Yesus. Ku mau menjadi Tuhan, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia, terang di dunia. Yesus, Engkau baik, sebab kasih-Nya, kesetiaannya untuk selama-lamanya buat kita. Amin. Amin. Haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebalasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Siap-siap katakan, aku diberkati, diberkati. Amin Tuhan, karena Allah selalu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tersedia bagiku, yes amin. Sebalasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Amin. Aku diberkati,
sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku dilimpahi karena Allah sanggup. Sanggup apa? Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Bagiku. Amin. Bagiku. Beri kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab hanya kasih dan kasih setiamu selalu menyertai setiap kami. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Kuagungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya.
Tuhanku, Yesus setia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah. Sungguh ya Tuhan, bahwa kasih-Mu yang terindah dan termulia. Thank you Lord. Thank you. Kami ucap syukur pada-Mu pada saat ini Tuhan. Tuhan, kami mengingat firman-Mu yang berkata bahwa jika Engkau ditinggikan ya Tuhan, maka Engkau akan menarik jiwa-jiwa datang kepadamu. Tuhan, di dalam dunia yang seperti ini, ketika kami melewati masa-masa yang sulit ini, hampir tiap hari kami mendengar ya Tuhan, kematian-kematian yang terjadi di sekeliling kami. Tuhan, kebenaran firman-Mu dan betapa pentingnya firman-Mu ya Tuhan, itu menjadi begitu nyata dalam keadaan kami yang sekarang ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami memiliki Tuhan seperti Engkau, Tuhan yang mencintai kami. Tapi seringkali ya Tuhan, kami mau mengakui dan menyadari bahwa di dalam kehidupan kami begitu sibuk terhadap diri kami sehingga kami membiarkan Engkau menantikan kami. Kami mengucap syukur bila pada saat ini kami boleh beribadah kepadamu. Kami mengucap syukur bila Roh Kudus boleh menolong kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Kiranya pujian dan penyembahan kami menjadi bau-bauan yang harum di mezbah-Mu. Dan Kau berkenan untuk menjumpai kami dimanapun kami sekarang ini berada. Tuhan, kami mengucap syukur atas teknologi yang memungkinkan kami untuk tetap berhubungan dengan gereja-Mu dan tetap ya Tuhan menerima firman-Mu. Kami mohon pada saat ini kiranya Allah Roh Kudus yang boleh turun dan mengurapi siapapun yang sedang mendengarkan, yang sedang melihat ya Tuhan acara ini. Oh Tuhan, bawalah hati kami datang kepadamu. Roh-Mu yang menjangkau kami dimanapun kami sekarang berada. Tuhan, firman-Mu yang kuat itu yang berbicara kepada masing-masing kami dimanapun kami berada, di dalam keadaan apapun kami sekarang berada. Tolonglah kami ya Tuhan, karena hari ini kami ingin belajar ya Tuhan. Belajar bagaimana kami boleh mendengar Engkau kembali. Boleh berkomunikasi dengan Engkau kembali. Boleh ya Tuhan tersambung kembali dengan sumber kehidupan kami itu. Tuhan yang begitu mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu saat ini untuk menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Shalom. Kita berjumpa lagi pada saat ini. Pertama-tama mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 22. Kitab Kejadian dari pasal 22. Kalau bisa dibantu juga dari layar. Kejadian 22 ayat 1 dan 3. Silakan teman-teman nanti membaca keseluruhan Kejadian 22 ini. Namun untuk bagian daripada pelajaran ini saya cukup membacakan 1 sampai 3. Setelah semuanya itu, Allah menjumpa Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya
ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Maka keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kalau kita baca perikop Alkitab ya, kita baca perikop seperti yang kita sekarang baca ini ya. Tidakkah kita itu berpikir ya, kok rasanya enak gitu ya. Abraham itu kalau bicara sama Tuhan itu kok rasanya enak gitu ya. Kayak friend gitu, kayak seperti kita dengan teman-teman kita gitu ya. Dia ngomong kita langsung bisa dengar, kita ngomong dia langsung bisa dengar. Dan kemudian responnya itu cepat gitu ya. Kenapa kok kita tidak mengalami pengalaman seperti itu? Ini mohon maaf ini kok kayaknya terus turun nih. Ya, nah itu jadi sebuah pertanyaan yang saya yakin ya sebagian besar daripada kita pernah mengalaminya. Kalau teman-teman pernah merenungkan ya, kalau teman-teman pernah merenungkan bagian kejadian 22 ini. Ini adalah bagian yang sangat amat penting sekali ya, karena apa yang terjadi di sini itu adalah sebuah prototipe atau sebuah awal daripada rencana penyelamatan Tuhan bagi seluruh umat manusia. Pada saat ini Tuhan menempatkan Abraham itu sebagai wakil dari seluruh umat manusia. Dan Tuhan menguji Abraham, bapak daripada orang beriman ini. Dan kalau kita sekarang memahami bahwa Abraham itu diakui sebagai bapak atau awal mula dari 3 agama besar di dunia ini, yaitu Yudaisme, Kristen dan Islam. Ya, semua mengakui bahwa ini berasal dari Abraham. Dan Abraham itu di dalam Kejadian 22 ini diminta oleh Tuhan untuk menjadi perwakilan dari manusia. Dan Allah mencobai Abraham. Allah pengen tahu apakah Abraham mau mencintai dia, taat kepada dia sedemikian rupa sehingga Allah bertanya, maukah engkau memberikan anakmu yang satu-satunya itu kepadaku? Itu sebenarnya makna daripada bagian ini. Dan sungguh luar biasa, Abraham mendengar dan dia langsung melakukan. Dikatakan dia mendengar dan keesokan harinya langsung dia bertindak. Saya harus mengakui, saya aja sampai sekarang sering tidak begitu. Masih bertanya, Tuhan, kau suruh saya ke sana, gimana caranya? Nah ini saya tidak punya apa-apa, mau pakai apa gitu ya. Kita masih sering kali bertanya-tanya begitu. Bahkan kalau mau jujur, banyak dari antara kita, apa ya itu dari Tuhan? Ayo kalau mau jujur, ngaku yes or no. Nah teman-teman, betapa pentingnya Kejadian 22 ini. Kalau seandainya Abraham tidak melakukannya, apakah kita akan menerima narasi kedatangan Tuhan Yesus Kristus? Apakah dikatakan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka diberikannya anaknya yang tunggal, supaya siapapun yang percaya kepada dia tidak akan binasa. Abraham menyerahkan anaknya satu-satunya dan Allah melihat itu. Dan Allah membalasnya dengan kesediaan Allah untuk menyerahkan anaknya satu-satunya, yaitu Yesus Kristus bagi keselamatan seluruh manusia di muka bumi ini. Nah teman-teman, kita jadi bertanya, kok enak ya Abraham itu ya? Komunikasi dengan Tuhan itu kok begitu enak? Kalau kita merenungkan Kejadian pasal 1 ini ya. Anda perhatikan baik-baik, pasal 22 ayat 1. Anda perhatikan baik-baik, maka Anda akan menemukan yang memulai pembicaraan itu justru Tuhan. Selalu hal ini akan kita temukan di dalam seluruh perjanjian lama dan kemudian masuk di dalam perjanjian baru. Kalau Anda perhatikan ya, relasi yang digambarkan oleh Alkitab itu bukan manusia yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang pertama kali datang mencari manusia. Bahkan di dalam kasus Adam dan Hawa, mereka sibuk mau makan buah itu.
kita temukan bahwa Tuhan yang datang kepada mereka dan mencari mereka. Ini adalah sebuah realitas yang seringkali kita orang Kristen sudah tidak lagi ingat. Atau kalau mau dikatakan bukan cuma orang Kristen, seluruh manusia di dunia ini. Kita seringkali berpikir kitalah yang mencari Tuhan. Tetapi Alkitab malah berkata bahwa semua komunikasi itu sebenarnya Tuhanlah yang menjadi inisiator pertamanya. Dia yang mencari kita, dia yang ngajak kita bicara, dia yang memberikan kepada kita firman-Nya. Itu juga tertera di dalam bagian yang kita pelajari ini, Kejadian pasal 22. Dari satu ayat pertama saja kita sudah temukan itu. Ya. Nah, ini adalah sebuah prinsip yang harus kita pegang, kita selalu ingat. Tuhan yang mau berbicara kepada kita. Mari kita pelajari satu bagian lagi yang sangat populer sebenarnya, yaitu Kejadian pasal 18. Di dalam Kejadian pasal 18, di situ adalah cerita tentang Sodom dan Gomora. Ya. Nah, mari kita baca di dalam ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. Saya akan membacakan untuk teman-teman sekalian. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Jadi ini adalah sebuah catatan yang menarik sekali. Tuhan sedang bergerak untuk menghukum Sodom dan Gomora karena dosa kota itu yang begitu besar. Dan pada saat itu Abraham bersama dengan dia. Dan kitab Kejadian ini, kitab pertama dari kitab Taurat ini, mencatat bagaimana Tuhan bergumul. Tuhan bergumul untuk, apakah aku perlu ya cerita kepada Abraham tentang apa yang akan aku lakukan ini? Faktanya adalah kita tahu bahwa sesudah ini Tuhan betul-betul menceritakan kepada Abraham apa yang akan dia lakukan. Yaitu dia akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Dan kemudian di sini kita menemukan salah satu catatan bagaimana Abraham dan Tuhan itu seakan-akan terjadi tawar-menawar gitu ya. Nah, Abraham itu begitu ingin agar supaya Sodom dan Gomora tidak dihancurkan. Karena dia melihat tidak semua orang Sodom dan Gomora itu jahat gitu ya. Bagaimana kalau lihat ada 50 orang yang baik? Tuhan jawab, oke, tidak akan kuhancurkan. Bagaimana kalau 20? Bagaimana kalau 10? Tawar-menawar. Narasi tawar-menawar ini uniknya juga kemudian muncul di dalam agama yang timbul sesudah Kristen. Nah, saudara-saudara sekalian, kita belajar sekali lagi, bahkan di dalam perkara ini ya, Tuhan yang bertanya, apakah aku perlu menceritakan apa yang akan aku lakukan kepada Abraham? Tuhan yang berinisiatif. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-19, terjemahan Indonesia kurang begitu jelas ya. Di sini dikatakan sebab. Kenapa kok Tuhan itu mau berbicara, menceritakan tentang rencananya dia kepada Abraham. Ada satu kata yang penting di dalam ayat yang ke-19 tersebut, di mana dikatakan sebab. Berarti alasan yang membebani hati Tuhan untuk menceritakan kepada Abraham. Sebab. Nah, sayangnya di dalam terjemahan di Indonesia, ini
kita seringkali tidak tangkap kata yang sangat penting gitu ya. Nah, kata yang sangat penting sebenarnya itu adalah tercatat sebab aku telah memilih dia. Ini luar biasa ya. Kata aslinya dari sebab aku telah memilih dia itu juga bisa diterjemahkan karena aku mengenal dia. Jadi Tuhan mengenal dan Tuhan sudah memilih Abraham. Tema mengenai memilih ini adalah tema yang membuat kita teringat sekali kembali kepada apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan berkata, siapa yang masih ingat? Yohanes 15 ayat 16. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah. Sekali lagi ya, Tuhan yang berinisiatif. Dan fakta bahwa di antara teman-teman saat ini, misalnya Anda kebetulan mendengarkan firman Tuhan ini, maka itu bukan perkara yang terjadi secara kebetulan. Tuhan punya kehendak, Tuhan punya rencana, dan dikatakan bahwa di dalam segala hal Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Roma 18 ayat 8. Oleh karena itu fakta pada saat ini Anda mendengarkan firman Tuhan ini pun itu sudah menjadi sebuah indikator bahwa bukan Anda yang memilih dia. Dia yang sudah berketetapan di dalam hikmatnya yang luar biasa. Bagaimana caranya Anda sampai bisa berjumpa dengan pemberitaan firman ini. Bukan Anda yang memilih dia, tetapi dia yang memilih Anda. Nah, bila Tuhan yang memilih kita, maka logika yang kita temukan di dalam Kejadian pasal 18 ini pun juga berlaku buat kita. Coba renungkan baik-baik. Tuhan merasa terbeban untuk menyembunyikan rencananya dari Abraham. Tuhan merasa bahwa dia harus menceritakan kepada Abraham apa yang akan dia lakukan kepada Sodom. Kenapa? Tuhan berkata, sebab aku telah memilih dia. Ini harus kita pahami terlebih dahulu yang menjadi fondasi mengapa seharusnya orang-orang yang beriman kepada Tuhan itu bisa punya relasi dengan Tuhan seperti relasi dengan Abraham. Tuhan bisa bicara dengan Abraham begitu mudah dan Abraham bisa dengar dan Abraham segera bertindak. Tapi seringkali kita nggak bisa seperti itu. Kenapa gitu ya? Nah, maka kita harus merenungkan fakta yang kedua. Fakta yang kedua adalah bila kita sekarang sudah tahu bahwa sebenarnya Tuhan yang berkeinginan untuk bicara dengan kita, Tuhan yang mengambil inisiatif untuk menjumpai kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah memilih kita. Maka pertanyaannya, kenapa kok kita masih nggak bisa connect dengan dia? Nah, ini adalah fakta yang kedua. Fakta yang harus kita pikirkan. Kenapa kok begitu? Kalau kita merenungkan firman Tuhan di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 sudah tercantum. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat berikutnya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, ini masalahnya. Ada suatu pemisah antara kita dengan Tuhan. Ada hal-hal yang membuat Tuhan itu tidak mau mendengarkan doa kita. Itu adalah karena kita ini berdosa. Ini adalah sebuah realita ya. Sedemikian rupa sehingga dikatakan bahwa kalau manusia yang berdosa itu menjumpai Tuhan yang Maha Kudus, maka tidak ada lagi hal yang lain yang akan terjadi selain daripada kematian daripada manusia itu. Karena Tuhan itu begitu kudus dan sedang kita berdosa. Itulah sebabnya
relasi antara manusia dengan yang ilahi itu seakan-akan putus. Kita tidak bisa melihat dia. Kita bahkan tidak bisa merasakan kehadiran dia. Karena kejahatan dan dosa kita. Tetapi sungguh luar biasa, di dalam perkara ini pun Tuhan yang melangkah maju lebih dahulu. Mari kita merenungkan Kolose pasal 1 ayat 20 dan 22. Kolose pasal 1 ayat 20 dan 22. Di dalam kitab Kolose ini dinyatakan begini. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Maksudnya oleh Yesus Kristus. Dan oleh Yesus Kristus Allah Bapa memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya. Dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Teman-teman sekalian, kalau saya membaca bagian ini ya, saya tuh tidak bisa mengerti bahwa gimana ya Tuhan itu kok mau begitu loh. Tapi dia sudah melakukan semuanya ini. Dia sudah melakukan semuanya ini. Ya, dia sudah melangkah istilahnya jauh sekali untuk menjumpai kita. Kita berdosa. Oleh karena itu ada jurang pemisah. Kita tidak bisa berjumpa dengan dia. Oke? Maka Tuhan mengambil langkah. Oke. Maka dia mengutus Yesus Kristus. Yesus Kristus rela menjadi yang menanggung hukuman atas dosa kita. Dia oleh darahnya, oleh kematiannya itu menebus kita. Hutang kita itu lunas. Dan oleh karena itu sekarang kita yang terpisah itu bisa diperdamaikan kembali dengan Tuhan. Itu adalah kesaksian daripada Injil. Ya. Dikatakan bahwa kita dulu itu memusuhi dia. Tetapi sekarang diperdamaikan oleh dia. Bukan hanya diperdamaikannya, tetapi dikatakan bahwa oleh karena kematian Kristus itu, Tuhan berkeinginan untuk menempatkan kita kudus dan tak bercela. Saudara-saudara sekalian, kita sekarang sudah berada dalam keadaan ini. Ya. Kita sekarang sebenarnya sudah di dalam masa anugerah. Bahwa sekarang ya kita berada dalam keadaan yang memiliki relasi yang sudah dipulihkan di dalam Yesus Kristus. Saya tahu mungkin di antara teman-teman di sini saya perlu sampai di sini untuk berhenti sejenak. Mungkin di antara Anda yang sedang menyaksikan siaran ini, kalau mau jujur, ada di antara Anda yang belum diperdamaikan dengan Tuhan. Mungkin karena Anda masih punya keraguan tentang Yesus Kristus. Anda masih belum bisa menerima dia sebagai raja bagi hidup Anda. Anda belum bisa menerima dia sebagai juru selamat di dalam hidup Anda. Saya sekarang menyampaikan kepada Anda, inilah Injil. Ini firman Tuhan. Tuhan sendiri yang sudah berbicara kepada kita. Jika Anda ingin supaya Anda memiliki sebuah relasi yang hidup dengan Sang Pencipta alam semesta ini, maka Tuhan sudah menciptakan jalan ini bagi Anda dan saya. Dia sendiri yang sudah mengambil langkah, dia sendiri yang mengulurkan tangannya untuk supaya Anda mau memegang tangan itu dan dia akan membawa Anda kepada dia. Saudara, teman-teman, renungkanlah hal ini, sebuah anugerah yang luar biasa. Anugerah yang bukan bersandar pada kekuatan kita sendiri, tetapi bersandar pada kasih Tuhan dan kuasa Dia. Kalau mau jujur, siapa sih di antara kita yang bisa naik ke surga? Kalau mau jujur, siapa di antara kita yang tidak berdosa? Oleh karena itu, sebenarnya manusia tidak mungkin untuk bisa menjangkau Allah. Yang mungkin adalah Allah yang menjangkau kita. Dan ini adalah jalan yang sudah ditetapkan oleh Dia.
Maka ketika kita tidak mau mengikuti jalan ini, kita menolaknya karena berbagai alasan, maka sebenarnya apa yang kita lakukan itu adalah membangkang kepada Tuhan. Dan itu konsekuensinya sangat serius. Jika Tuhan sudah mau melakukan semuanya ini untuk kita dan Anda tetap menolak, maka konsekuensinya adalah sangat serius. Anda tidak bisa lagi berkata bahwa Tuhan itu tidak adil. Dia sudah sangat adil, bahkan Dia sangat mengasihi kita. Oleh karena itu teman-teman, saya mau sampai di sini mengingatkan kepada Anda satu bagian daripada firman Tuhan. Wahyu 3 ayat 20. Yesus Kristus berkata, lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetuk pintu itu. Barang siapa mau mendengarkan suaraku ya dan membukakan pintu, maka aku akan masuk dan aku akan duduk makan bersama dengan dia dan dia akan bersama dengan aku. Oh, suatu undangan yang luar biasa sekali. Tuhan mengetuk pintu hatimu. Maukah engkau untuk mengizinkan dia masuk di dalam hidupmu? Bila engkau mau berkata, Tuhan Yesus mari masuk ke dalam hidupku, maka Tuhan Yesus akan masuk ke dalam hidupmu. Dan engkau dan Tuhan akan bersama-sama. Di sini adalah kuncinya. Bagaimana kita yang berdosa itu bisa dipulihkan kembali. Kita bisa memiliki komunikasi yang enak dengan Tuhan. Ya. Ketika kita melakukan hal itu, maka seperti dalam kesaksian daripada kitab Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Mari. Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Ya, saya tahu memang kita banyak baca ayat-ayat firman Tuhan pada hari ini, tetapi ini adalah sebuah fondasi yang teguh. Ini bukan kata saya, bukan tafsiran saya, tapi memang Alkitab sudah berkata, firman Tuhan sudah menyampaikannya kepada kita. Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, perhatikan, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Wow, sangat jelas. Sangat jelas sekali. Ada satu cerita yang sebenarnya konyol di dalam kitab Injil itu ya. Saya membaca ini, setiap kali saya ketemu perikop ini saya selalu tersenyum-senyum sendiri. Dan salah satu alasan mengapa para peneliti Alkitab, para peneliti sejarah sampai pada sebuah kesimpulan bahwa catatan di dalam kitab Injil ini kemungkinannya itu terlalu besar. Itu betul-betul sebuah peristiwa yang terjadi. Alasannya kenapa? Karena pada natur manusia itu tidak ingin kelihatan dia itu bodoh atau tolol atau dia menjelekkan dirinya sendiri. Ya, tetapi satu perikop ini menunjukkan kepada kita bahwa apa yang diceritakan di dalam kitab Injil itu memang benar-benar pernah terjadi. Kenapa demikian? Karena yang menulis, yang menceritakannya itu tidak ragu-ragu menceritakan ketololan dirinya sendiri. Oke, Matius pasal 16 ya. Ini ceritanya begini nih. Pada saat itu orang-orang Farisi dan Saduki itu mau mencobai Yesus. Dan mereka terus mencari masalah dengan Tuhan Yesus. Nah, sesudah diskusi atau debat antara Yesus Kristus dengan orang-orang Farisi dan Saduki, dikatakan pada ayat yang kelima. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, jadi Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Di situ adalah penutup ayat yang keempat. Karena mereka tetap ngeyel, gak mau percaya. Maka Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Maka kemudian mereka menyeberang danau. Yesus beserta dengan para rasul. Dikatakan pada ayat yang kelima, para rasul itu lupa membawa roti. Ya. Nah, lalu Tuhan Yesus berkata kepada para rasul tersebut, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Jadi Tuhan Yesus kan tadi habis diajak bertengkar itu oleh orang Farisi dan Saduki. Jadi ketika mereka meninggalkan orang Farisi dan Saduki itu untuk menyeberang supaya mengajar ke tempat lain di seberang danau, Tuhan Yesus lalu berkata, kamu harus berhati-hati ya terhadap ragi.
Jadi ajaran orang-orang Farisi dan Saduki tersebut. Ya, masuk akal? Tapi perhatikan bagaimana reaksi atau respon dari para rasul. Ayat yang ke-7. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Nyambung enggak? Konyolnya luar biasa, ya. Fakta bahwa ini tetap diceritakan itu menunjukkan bahwa para rasul itu tidak mengada-ngada. Mereka tidak menciptakan kisah-kisah yang meninggikan diri mereka. No, mereka menceritakan apa adanya. Mereka ini begini gitu loh. Kenapa mereka mampu menceritakan demikian? Karena kejadian ini betul-betul terjadi. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti, hai orang-orang kurang percaya? Belum juga kamu mengerti, tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul yang kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Nah, perikop ini menarik untuk saya angkat di dalam renungan kita mengenai kepekaan rohani. Karena ini menceritakan realitas ya, bagaimana orang-orang beriman yang sudah ditebus oleh Kristus, yang sudah mendapatkan pengajaran oleh Kristus, itu tetap ya, meskipun anugerah itu sudah tersedia buat mereka, namun faktanya seringkali kita itu enggak nyambung. John White di dalam buku People in Prayer itu mengatakan begini. Mendengarkan atau istilah dengar dalam perjanjian baru itu sebenarnya bukan tentang mengalami pendengaran atau dengar, pengalaman mendengar melalui telinga, bukan. Namun lebih mengandung makna. Apakah kita mau untuk mendengar? Apakah kita mau fokus untuk mendengar? Itu penekanannya. Seringkali karena kita itu melihat kepada hal-hal yang lain, peduli kepada hal-hal yang lain, sehingga kita tidak lagi memberikan porsi yang semestinya bagi Kristus. Sebenarnya anugerah bahwa kita bersama dengan Tuhan yang mampu berbicara kepada kita, yang mampu memberikan petunjuk kepada kita, yang mampu memberikan jawaban-jawaban kepada kita, itu sudah diberikan melalui Yesus Kristus. Itu Tuhan sendiri sudah janjikan. Kita tadi sudah melihat kesaksian-kesaksian firman-Nya. Tetapi pada saat ini masih cukup banyak anak-anak Tuhan yang merasa bahwa dia punya komunikasi dengan Tuhan itu tidak bagus. Sekarang saya sampaikan kepada Anda, itu bukan masalah Tuhan. Tuhan yang sudah mau berbicara kepada kita. Tuhan yang selalu senantiasa dekat dengan kita. Tuhan yang selalu hadir menyertai kita. Itu janjinya dia. Jadi kalau kita tidak bisa mendengar, ada masalah dengan fokus kita. Kita karena tidak fokus, kita tidak memberi tempat kepada dia, maka kita menjadi tidak peka terhadap dia. Ada sebuah film kartun yang cukup menyakitkan hati kalau saya nonton, itu film yang dibuat oleh Korea, ada anime yang menceritakan bahwa Tuhan itu senantiasa mengikuti anaknya. Kemanapun anaknya sibuk begini, Tuhan selalu ada di sana. Tuhan selalu ada di sana. Dan tetapi Tuhan tidak dikasih kesempatan untuk berbicara kepada kita. Karena kita terlalu sibuk dengan urusan kita sendiri-sendiri. Kita tidak lagi peka akan hadiratnya dia. Anda bayangkan ya, kalau misalnya Anda ya diperlakukan begitu oleh teman-teman Anda. Kalau misalnya Anda diperlakukan begitu oleh anggota keluarga Anda. Anda kepingin ngomong, tapi gak ada orang yang mau peduli ngomong sama Anda. Mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri-sendiri.
Kira-kira bagaimana perasaan hati Anda? Teman-teman, dikatakan Tuhan itu sangat mencintai kita. Tetapi faktanya kita sering melakukan hal itu. Itulah yang membuat kita tidak bisa peka terhadap Dia. Sedih ya. Oleh karena itu kita perlu untuk memiliki sebuah istilah yang saya sering pakai untuk diri saya sendiri adalah the consciousness of God. Ya, kita itu harus punya kesadaran sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Maka kita yakini memang betul demikian. Tuhan berkata bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa bersama dengan kita. Bahkan dikatakan ketika kita menerima Yesus Kristus, maka Roh Kudus akan datang dan tinggal di dalam diri kita. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah apakah kita senantiasa dalam kehidupan kita itu memelihara sebuah kesadaran akan hadirat Tuhan di dalam hidup kita ini. Apakah kita senantiasa memelihara God consciousness itu di dalam diri kita. Saya memberikan saran praktis kepada teman-teman. Di dalam satu hari itu ada 24 jam. Saya bertanya kepada Anda. Berapa persen dari 24 jam itu yang Anda rela untuk berikan setiap hari kepada Tuhan? Di mana Anda berhenti? Anda berhenti untuk melakukan apapun itu. Dan Anda hanya menyediakan waktu itu untuk bersama dengan Dia. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda mau semakin dekat mengenal seorang pribadi, maka tidak ada cara lain. Anda harus semakin sering bersama dengan Dia. Anda cepat sekali nangkep, oh maksudnya dia begini. Suami istri akan cepat sekali. Bahkan gak perlu ngomong, seringkali sudah saling mengerti. Kenapa? Karena tiap hari kumpul bersama. Nah, Anda tiap hari apakah kumpul dengan Tuhan Yesus? Apakah Anda punya waktu? Apakah Anda mau punya disiplin rohani seperti ini? Disiplin seperti ini juga berlaku dengan relasi Anda dengan orang lain. Apakah Anda punya waktu untuk mau mempedulikan ayah ibu Anda, saudara-saudara Anda, pembantu Anda, teman-teman Anda? Ataukah mereka itu hanya eksis sementara Anda fokus kepada urusan Anda sendiri? Mulai dari sekarang marilah kita melatih kepekaan ini. Dengan sungguh punya fokus secara sengaja memperhatikan. Memperhatikan Tuhan, memperhatikan sesama. Dan ketika kita berelasi dengan Tuhan dan dengan sesama, semakin kita berelasi, semakin kita mengenal. Semakin kita mengenal, semakin kita mudah untuk berkomunikasi satu dengan yang lain. Dan kepekaan itu akan terjadi dengan sendirinya. Sebagai penutup, saya ingin menceritakan kepada Anda peristiwa yang betul-betul terjadi. Peristiwa yang sampai sekarang sungguh menyakitkan bagi saya, tapi saya juga menyaksikan dengan kekaguman yang luar biasa. Saya mohon maaf, saya akan melewati waktu. Pada tanggal pertama tahun ini, saya menerima berita bahwa salah seorang dari sahabat saya di dalam Tuhan yang dari sejak saya masa kuliah sampai sekarang, itu ternyata anaknya dilaporkan tenggelam di sungai di Taiwan, sebuah sungai yang sangat besar sekali. Hari pertama tahun ini, saya terima kabar pagi itu sampai bingung saya. Saya tidak bisa terima, langsung saya duduk dan langsung berdoa, Tuhan ini tahun 2021, tahun 2020 itu sudah begitu susah. Kenapa tahun ini baru hari pertama sudah terjadi seperti ini? Saudara-saudara sekalian, saya harus sampaikan kepada Anda, teman saya ini adalah sudah seorang janda. Ketika suaminya meninggal, saya mendampingi mereka. Mereka pun shock. Saya masih ingat anaknya itu ngomong, Om, aku ini tahu papa itu bersama dengan Tuhan, tetapi kenapa dipanggil begitu cepat? Saya itu mau ngomong itu gimana gitu loh, sebagai seorang hamba Tuhan itu ya. Saya cuma bisa berkata bahwa kamu tahu kan papamu itu berada dalam keadaan yang lebih baik. Tetapi itu pun tidak bisa menyembuhkan luka dari seorang anak gadis yang tiba-tiba papanya dipanggil Tuhan. Dan baru lewat, tidak sampai 10 tahun, baru kalau tidak salah 5-6 tahun, sekarang tiba-tiba terjadi berita. Dan sekarang ini adalah mamanya yang harus kehilangan putra laki-laki satu-satunya. Aduh, saya itu langsung dikasih tahu sama teman-teman, Kun, kamu yang bisa menghibur. Aku terus terang ya,
Aku mau menghibur gimana, hatiku sendiri hancur. Akhirnya sesudah lewat 2 atau 3 hari saya nekatkan pergi untuk menjumpai dia. Dan Anda tahu, saya kaget sekali. Saya menjumpai seorang ibu yang jelas sekali dia bercerita betapa sakitnya dia. Tetapi ada damai sejahtera yang luar biasa. Dia malah yang kasih tahu saya, kan pada saat itu banyak berita beredar gini-gini, oh anaknya mabuk dan segala macam. Saya pikir ini kurang ajar ini orang-orang Indonesia ini. Engkau nggak tahu ceritanya kok sudah bikin kirim-kiriman WA, oh ini anak Indonesia mabuk lalu kemudian jatuh. Kau tidak tahu ceritanya. Lalu kemudian saya ngomong, mari kita memberikan counter naratif. Kita tulis di sosial media, kita minta teman-teman untuk sebarkan. Kita punya banyak sekali teman, kita balikkan narasi yang jelek ini. Anda tahu justru ibunya berkata, Kun tenang ya. Aku sudah mendapatkan jawaban dari Tuhan. Jadi kau sudah tidak perlu melakukan hal itu. Sudah lo ya, jangan lakukan itu. Loh saya itu bingung. Loh kok bisa dia yang kasih tahu saya ya? Kok bisa dia yang lebih tenang, lebih damai, lebih teguh daripada saya? Tapi dia bercerita, aku nangis menjerit-jerit kepada Tuhan Kun. Sampai anakku yang mengingatkan aku supaya aku tidak jadi gila. Aku berdoa. Dan Anda tahu, Tuhan menjawab jeritan ibu yang kehilangan anaknya ini. Tuhan berbicara kepada dia. Dan dia sedang mendengarkan sebuah rekaman khotbah gitu ya di YouTube. Tiba-tiba firman itu menusuk di dalam hatinya dia. Dan seakan-akan Tuhan berkata, inilah firmanku, mengapa semua ini terjadi. Itu firman itu menguasai dirinya sedemikian rupa. Sehingga menimbulkan suatu keyakinan buat dia. Oh iya. Kejadiannya ini begini, ini kehendak Tuhan, ini kedaulatan Tuhan. Dia tahu apa yang terbaik dan dia melakukan yang terbaik. Kita yang di luar ini mendengarkan kalimat seperti ini aja kita, apa ya gitu ya. Tapi orang yang mengalaminya, yang punya conviction yang tidak bisa dijelaskan. Tetapi dia bisa berkata begitu. Dan Anda tahu dari sejak peristiwa itu, dia mulai sharing. Mungkin orang psikologi berkata, oh ini adalah bagian daripada pemulihan dia ya. Jadi dia sharing, tetapi Anda tahu, apa yang dia sharingkan itu ya orang-orang yang mengikuti dia di Instagram, di Facebook, di WhatsApp itu jumlahnya ting. Banyak orang yang mengikuti proses kepedihan dan kedukaan seorang ibu. Tetapi bagaimana kedukaan itu mendapatkan jawaban dari Tuhan. Satu demi satu. Firman Tuhan berbicara kepada dia satu demi satu. Dan Tuhan merubah sesuatu yang menjadi malapetaka itu menjadi sebuah kesaksian yang demikian indah. Banyak orang yang bertanya-tanya, kok bisa ya orang yang menderita seperti demikian itu justru menjadi sumber daripada kekuatan buat orang lain. Itulah dahsyatnya jika Anda memiliki relasi dengan Tuhan. Tuhan yang menjadi sumber daripada penghiburan, sumber bagi kekuatan, sumber segala jawaban misteri kehidupan. Ini adalah Tuhan yang mampu membangkitkan Anda demikian. Kemarin dia mengirimkan kesaksian yang terakhir. Anda luar biasa ya, pemerintah Taiwan ini memperlakukan peristiwa ini dengan luar biasa. Mereka mengirimkan polisi air, SAR dan segala macam untuk menemukan tubuh anak-anak itu. Dan lucunya mereka bisa menemukan 3 jenazah di sungai yang sama. Jadi orang-orang ini masuk mati itu tidak terdaftar, yang dicari malah tidak ketemu, yang tidak terdaftar malah ketemu. Dilakukan tes DNA, mereka berkata 3 jenazah ini bukan. Jadi anak ini sebenarnya kemana? Nah tanggal 14 kemarin, ini kesaksian dari ibu itu. Ada satu tim, jadi teman-teman yang ada di sana ketika dia jatuh ke air itu, mereka memanggil hamba Tuhan, jadi gereja Indonesia. Maka mereka naik ke atas sebuah kapal dan mereka mengadakan kebaktian di atas tenggelamnya anak itu. Dan pada saat itu pendeta yang memimpin itu berkata, saya melihat kuasa kegelapan luar biasa menutup tempat ini. Maka mereka mulai berdoa dan mereka menengking kuasa-kuasa kegelapan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Itu selesai acara itu, mereka pulang. Anda tahu yang terjadi? Keesokan harinya jenazahnya ditemukan. Keesokan harinya jenazahnya itu bisa ada di tepi pantai dan ditemukan oleh penduduk Taiwan lalu dilaporkan oleh beberapa polisi. Saudara-saudara sekalian, ada kuasa yang luar biasa sekali ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan lagi Anda menjadi orang yang bebal, yang masa bodoh. Tuhan itu siap
senantiasa bersama dengan kita. Pertanyaannya, apakah engkau peka terhadap kehadirannya? Kepekaan itu mau tidak mau harus kita latih. Dimulai dari kesediaan kita untuk peduli kepada Dia. Untuk mau memberikan waktu di dalam setiap hal hidup kita. Kalau saya jujur, saya memberikan kesaksian kepada Anda, saya sudah membiasakan diri tiap saat di dalam hidup saya berjalan bersama dengan Tuhan. Saya nyetir, ingat Tuhan. Saya sedang berjalan-jalan, ingat Tuhan. Satu-satunya mungkin yang mengganggu saya tidak ingat Tuhan itu adalah ketika saya harus ngomong-ngomong sama orang gitu ya. Saya punya pengalaman lucu bahwa ketika saya nyetir suatu hari itu, saya sedang memuji Tuhan dengan luar biasa, sampai kemudian saya nabrak mobil di depan saya. Ini true story. Saya bisa bercerita kepada Anda ya, berjalan dengan Tuhan itu indah sekali. Tidak berarti bahwa kita tidak menghadapi tantangan, kesulitan. Tapi ketika tantangan dan kesulitan itu datang, kita tidak goyah. Ini adalah sebuah anugerah Tuhan. Mari kita ambil saat teduh, saya mengundang para pemusik untuk naik. Saudara-saudara sekalian, ambil saat teduh, berdoa. Pertama-tama yang saya tanyakan kepada teman-teman, apakah Anda sudah memiliki relasi yang dipulihkan, diperdamaikan dengan Tuhan? Saya tidak peduli agamamu apa, saya tidak peduli keyakinanmu yang lalu bagaimana. Tetapi hari ini engkau mendengar firman Tuhan. Tuhan yang mau untuk menyelamatkanmu, Tuhan yang mau untuk memulihkan relasi dengan engkau. Dan Yesus Kristus datang untuk menjadi jalan pendamaian. Bila engkau dulu pernah berdosa, engkau pernah jahat, sebelum ini, itu sudah masa lalu. Sekarang terimalah uluran tangan Tuhan. Terimalah uluran tangan Tuhan. Ayo, jawab. Tuhan Yesus sedang mengetuk pintu hatimu. Katakan, ya Tuhan, aku mau mengakui aku orang berdosa. Ya Tuhan, tolonglah aku. Aku mau menerima engkau masuk di dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Sekarang katakan doa itu secara pribadi. Maka Tuhan akan masuk di dalam hidupmu dan hubunganmu dengan Dia akan dipulihkan. Hal kedua, wahai umat Kristen, wahai engkau yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan melalui Yesus Kristus. Aku bertanya kepadamu, sudahkah engkau merasakan kehadirannya? Sudahkah engkau berbicara dengan Dia? Sudahkah engkau dipulihkan hubunganmu dengan Dia? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, bukan karena Dia yang menjauhi kita, tetapi karena kita yang tidak lagi peduli kepada Dia. Kita fokus terhadap hal-hal yang lain seperti para rasul itu, yang lebih fokus mengenai roti daripada kebenaran firman-Nya. Sebuah pelajaran agar kita tidak konyol seperti itu. Supaya kita nyambung, kalau Tuhan bicara kita dapat dengar, kita dapat mengerti. Tuhan selalu berbicara. Maukah engkau menyediakan waktu untuk mendengar? Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berkati mereka yang sudah mendengar, mereka yang percaya, dan mereka yang mau melakukan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Shalom buat semua rekan-rekan Lifers maupun Agers dimanapun kalian berada. Diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang dibentangkan pada malam hari ini. Amin. Mari sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan sama-sama terlebih dulu berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Buat kebenaran firman yang sudah dibentangkan buat kami. Boleh mengoreksi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan kami ini boleh menjadi dupa yang harum dan boleh menjadi perlebaran buat kerajaan-Mu saja di muka bumi ini Bapa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memberi dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, rekan-rekan semua, untuk persembahan bisa dilakukan secara transfer melalui rekening BCA gereja kita ataupun QR code yang sudah tersedia, Dana, GoPay, ShopeePay maupun OVO. Kegiatan gereja kita seminggu ke depan. Hari Jumat kembali sama-sama kita akan melakukan doa malam melalui akan diadakan tetap secara live streaming melalui channel YouTube kita GSJ Ebenezer, Jumat jam 7 malam. Hari Minggu kembali kita akan beribadah bersama-sama, tetap diadakan secara live streaming. Ada 3 kali ibadah, jam 8 ibadah umum, jam 10 ibadah sekolah minggu, dan sore hari jam 5 sore ibadah youth. Ibadah doa pagi dilakukan setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 5 pagi. Dilakukan secara live streaming juga, tapi teman-teman atau rekan-rekan yang ingin datang ke gereja juga diperbolehkan. Departemen Sosial gereja kita tetap memberikan kesempatan buat kita semua untuk memberikan bantuan atau donasi buat rekan-rekan kita yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Berikut foto-foto yang sudah kita berikan. Info diakonia untuk pelayanan penyerahan anak, baptisan air, maupun pernikahan tetap akan dilayani. Bisa menghubungi kontak person yang tertera di layar masing-masing. Sosial media gereja kita, sosial media Ebenezer. Rekan-rekan kalau ingin tahu seputar kegiatan gereja kita maupun satelit-satelit bisa mengikuti sosial media yang ada. Teman-teman, mari kita tetap berwaspada dalam situasi new normal ini, tetap menjaga jarak atau physical distancing, rajin mencuci tangan, menggunakan masker atau face shield bila kita keluar rumah, dan kita tetap sehat, semua dalam perlindungan Tuhan. Oke, selanjutnya Sekolah Kristen Tunas Harapan Bangsa. Sekolah yang kita miliki, gereja kita miliki, untuk playgroup dan TK ada di Ambengan dan di Manukan. Masih memberikan kesempatan buat kita semua untuk penerimaan siswa baru. Ada kesempatan dana sarana pendidikan diskon 10%. Bisa menghubungi kontak person yang terlampir. Begitu juga dengan Sekolah Dasar Tunas Harapan Bangsa juga masih memberikan kesempatan untuk menerima siswa baru dengan memberikan diskon 10% untuk dana sarana pendidikan. Demikian pengumuman kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada saat sore hari ini. Kita akan naikkan pujian ini. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tuluskan dan selamanya. Kau tunjukkan kasih Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan, haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercelah. Bilakah Engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada ku taruh di depan mataku perkara dursilah. Perbuatan murtad aku benci. Itu tidak akan melekat kepadaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati aku tidak suka. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota semua orang yang melakukan kejahatan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya kita lah Dia. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oleh karena kasih setia Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini mengajarkan kami. Untuk kami lebih peka lagi, untuk kami membangun hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk kami melatih hati kami dan telinga kami sebagai seorang murid. Yang senantiasa peka, yang senantiasa mau belajar daripada Engkau ya Tuhan. Berkati setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Dan setiap kami dimanapun kami berada yang mendengarkan kebenaran firman ini. Tuhan yang memberkati. Tuhan yang mengajarkan kami. Tuhan yang menuntun kami. Dan Tuhan yang akan membuat kami semakin peka terhadap Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami menerima berkat damai sejahtera yang dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan dan Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus. Senantiasa menyertai setiap kita dimanapun kita berada. Saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Untuk mengangkat kami semua yang percaya masuk dalam kerajaan yang kekal. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Serupa dengan Dia, dicipta dengan tujuan yang mulia. Membawa terang, keselamatan dunia, menciptakan kebesaran namanya, menciptakan kebesaran kuasanya.
menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia, terang di dunia. Ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang